Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya yakin ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menghafalkan ayat ini ya, yang disebut sebagai amanat agung. Memang dari aspek misi, penekanan utama di sini adalah yang dicetak miring, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Dalam rangka menjadikan semua bangsa murid, memang harus ada yang pergi, ya harus ada yang memberitakan Injil. Kemudian mereka dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kemudian ini ada kalimat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi salah satu aspek yang ditekankan di sini adalah mengajar. Jadi mengajar itu adalah amanat agung. Sebagai amanat agung yang sifatnya adalah imperatif atau perintah yang harus ya, ini sebenarnya satu keharusan yang harus kita lakukan, maka juga memang kita harus memahami prinsip-prinsip di dalam mengajar. Jadi Dr. Howard Hendricks menolong kita melalui tulisannya ya, melalui penelitiannya, menemukan 7 hukum mengajar yang menolong kita. Pertama, hukum pengajar. Dari huruf pertama teacher ya. Jadi prinsipnya atau hukumnya disebutkan bahwa jika Anda berhenti bertumbuh hari ini, Anda akan berhenti mengajar esok hari. Inilah secara sederhana disebut sebagai hukum pengajar. Jika Anda berhenti bertumbuh hari ini, Anda akan berhenti mengajar esok hari atau di kemudian hari. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa sebagai pengajar, pertama-tama dia adalah seorang pembelajar. Seorang pengajar harus juga menempatkan dirinya sebagai seorang murid di antara para murid. Nah ini penting ya. Jadi seorang pengajar harus menjadi pembelajar. Seorang pengajar harus bisa menempatkan dirinya juga menjadi seorang murid di antara para murid. Ya, dengan kata lain bahwa sebenarnya seorang guru atau seorang pengajar tidak boleh berhenti belajar. Selama hidup, maka dia harus mau terus belajar. Dia harus mau berkembang. Dia harus bertumbuh. Jadi, kalau Bapak Ibu jadi seorang pengajar, ya jangan sampai bahan pengajarannya yang 20 tahun yang lalu sama dengan saat ini. Harusnya ada apa? Upgrade kan gitu ya. Harus ada perkembangan. Karena ada juga yang begitu. Bahan yang dipakai 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sampai dengan sekarang, kok nggak ada update-nya, nggak ada perubahan. Padahal kalau secara penelitian pun sebenarnya itu kan tidak bisa ya. Kalau Bapak Ibu menulis skripsi, biasanya juga akan diberitahu, ya buku-buku yang dipakai itu, janganlah buku-buku yang terlalu awas gitu ya, yang terlalu sudah lama sekali. Ya, kecuali buku referensi. Kalau ada buku-buku yang baru, bahkan yang terbaru, itu yang dianjurkan
menjadi footnote-nya, kan begitu. Kalau ada penelitian terbaru, ya harusnya penelitian yang lama yang sama kan itu dengan sendirinya sudah harus gugur, kan gitu. Begitu kalau di dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains. Setelah seseorang meneliti hal yang sama, maka penelitian yang terdahulu itu kalau sudah ditemukan hal yang baru, ya dengan sendirinya dia harus ngalah, kan gitu ya. Karena ternyata dalam penelitian terbaru sudah ditemukan sesuatu yang lebih lagi. Jadi kalau tetap dipertahankan penelitian yang lama, padahal yang baru sudah dapat, nah itu kan namanya ketinggalan informasi, ketinggalan zaman, kan gitu. Nah, seorang guru juga kan harus bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ya terkecuali tadi yang namanya buku-buku referensi, katakanlah seperti ensiklopedi, nah itu kan memang bisa bertahan lama. Ya. Jadi kita tidak bisa memakai prinsip firman Tuhan tidak berubah. Jadi saya juga tidak berubah. Kita tidak boleh pakai istilah itu ya. Karena firman Tuhan tidak berubah, maka saya pun tidak berubah. Enggak. Ya firman Tuhannya tidak berubah. Ya, tapi kita kan pemahamannya itu bisa berubah, kan, bisa berkembang pemahaman kita. Ya, penelitian kita bisa terus dilakukan. Ya, jadi ya karena itulah kalau kita membaca salah satu ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Petrus, dia berkata apa? Bertumbuhlah ya dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, jadi kita diajak untuk terus mengalami pertumbuhan secara rohani, pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Juga di dalam pengajaran kita, tentu kita juga harus mengalami perkembangan di dalam kita menyampaikan ya bahan-bahan materi apa yang akan kita sampaikan. Jadi dalam hukum mengajar ini prinsipnya atau cara berpikirnya adalah selama Anda hidup, Anda belajar. Selama Anda belajar, maka Anda hidup. Nah, itu kira-kira kalau bisa dibuat semacam ungkapannya. Jadi selama kita hidup, kita harus belajar. Selama kita belajar, kita akan hidup. Wah, ini prinsip di dalam hukum pengajar. Jadi ini sangat luar biasa, memberikan kita juga penguatan sebagai para pengajar. Jadi pengajar yang efektif itu mengajar dari limpahan hidupnya yang penuh. Ya, pengajar yang efektif pertama-tama adalah seorang pembelajar. Tadi sudah saya singgung. Pengajar yang efektif sebagai agen perubahan harus lebih dahulu berubah. Nah, kita tidak bisa mengharapkan murid-murid yang kita ajar berubah, padahal kita tidak mau berubah. Ya, contoh kecil ya. Ya, contoh kecil. Misalnya, seorang guru berkata kepada muridnya, kamu harus berhenti merokok, gitu ya. Tapi sementara ngajar, dia merokok. Ya kan itu. Jadi murid akan bilang, loh, Bapak suruh saya berhenti merokok. Bapak sendiri sambil ngajar pegang rokok. Ya itu ya kalau dulu di sekolah-sekolah umum begitu. Saya ingat waktu saya SMP, guru saya, guru IPS, duduk di atas meja, dia ngajar sambil rokok, kemudian untung rokoknya jatuh-jatuh, kan begitu ya. Sampai habis itu. Tangannya sudah coklat-coklat hitam dan seterusnya. Jadi dia mengajar murid-murid supaya berubah, tapi dia sendiri masih melakukan hal yang sama, yang tidak berubah. Nah, ini tidak bisa. Jadi pengajar tidak bisa hanya mengajarkan dan menganggap, ya saya kan mengajarkan yang benar, jangan ikuti saya. Enggak boleh begitu ya. Ya, jangan ikuti saya, dengarkan pengajaran saya, tapi jangan ikuti saya. Nah, itu prinsip yang salah.
Jangan juga kita sebagai pengkhotbah gitu. Benar, Pak. Pernah itu Jadi, saya dengar begitu, dia bilang, ya, kamu ikuti Tuhan Yesus, jangan ikutin saya ini masih manusia lemah. Saya kaget dengarnya. jadi mungkin dia lupa bahwa dia sementara mengajar itu kan mewakili Tuhan Yesus kan, itu ya. Kita ini kan waktu ngajar atau waktu khotbah, kita kan menjadi wakilnya Tuhan, tidak sedang mewakili diri sendiri, gitu. Karena kita sedang menjalankan amanat, kita sedang menjalankan mandat itu, namanya mandataris ataupun duta besar. Maka duta besar itu tugasnya harus menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh si pengutus kan gitu. Ya, jadi ada duta besar di Kamboja, duta besar Indonesia, ya dia harus merepresentasi dari Indonesia kan gitu. Nggak bisa dia tampil beda sendiri. Nah, kita juga gitu. Kalau kita duta besarnya Allah, ya kita harus menjadi representasinya Allah. Jadi kalau pengkhotbah ngomong gitu, pengajar ngomong gitu, ya harus ikut kelas kita dulu. Ya, harus tahu dulu prinsip-prinsip ini ya. Ya, kadang-kadang tahu sih tapi tidak melakukan, itu juga ya. Banyak orang tahu tapi tidak mau melakukan. Atau ya kembali tadi, ya membela diri dengan saya manusia biasa, saya kan masih lemah, saya masih punya keinginan, daging, dan seterusnya. Nah, itulah yang melemahkan hamba-hamba Tuhan ya. Dirinya sendiri yang melemahkan dia. Ya, jadi janganlah kita mengecilkan diri kita sendiri, padahal kita sudah diangkat begitu tinggi. Lalu kita dengan gaya rendah hati, padahal bukan rendah hati, tapi kita namanya apa? Sebenarnya sedang menipu diri sendiri ya. Bisa dikatakan begitu. Ya, jadi seorang pengajar harus bertumbuh. Nah, pertumbuhan itu harus pertumbuhan yang menyeluruh. Baik itu dimensi fisik, dimensi intelektual, dimensi spiritual, dimensi sosial, emosional. Ya, jadi kita tidak bisa mengabaikan salah satu aspek ya daripada dimensi-dimensi ini. Kalau kita mengabaikan salah satu aspek, dikatakan itu juga membahayakan pertumbuhan kita secara keseluruhan. Kita tidak bisa berkembang di salah satu aspek tanpa mempengaruhi semua aspek lainnya. Jadi, sementara saya mengajar, sementara Bapak Ibu belajar, kita sama-sama sekarang juga artinya ditegur ya, sama-sama diingatkan, sama-sama dikoreksi. Ya, jangan sampai kita bertumbuh di dalam satu aspek, tapi kemudian kita mengabaikan aspek yang lain. Ya, sama seperti kita terus mengisi intelektual kita, mengisi pengetahuan, tapi kalau spiritualnya kosong, ya itu kan tidak bisa. Atau sebaliknya, kita terus mengisi spiritualitas kita, kerohanian kita, tapi tidak mau belajar, maunya ngeroh-ngeroh terus gitu kan, itu juga tidak bagus. Ya, karena itu harus saling melengkapi. Atau kita mengisi terus intelektual, tapi emosionalnya itu tidak terkontrol ya, penguasaan diri kurang, atau aspek sosialnya kurang. Jadi memang semua ini harus diperhatikan, termasuk fisik ya, karena fisik ini juga kalau terganggu, ya terganggu juga yang lain. Ya, jadi seorang misionaris, seorang penginjil, seorang pendeta, hamba Tuhan, ya juga membutuhkan kekuatan fisik ya. Ya harus sehat, ya kita usahakan sehat. Gak ada sih yang mengundang sakit ya. Ya, jadi pertumbuhan yang menyeluruh ini harus diperhatikan sebagai seorang
pengajar. Itu hukum yang pertama. Yang kedua adalah E-nya itu ya education, hukum pendidikan. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan perubahan hidup yang menetap, lasting life change. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum pendidikan ya secara singkatnya. Sebenarnya kalau di dalam buku itu ada panjang lebar ya. Saya juga nanti coba kirim gambarnya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa membelinya ya bagus juga. Untuk pegangan selanjutnya juga bisa ya dipakai untuk mengajar. Jadi disebutkan bahwa dalam hukum pendidikan, tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan perubahan hidup yang menetap. Ya, dalam pengertian kita mau menciptakan atau menolong generasi atau murid-murid untuk memiliki perubahan hidup yang menetap. Dalam pengertian ya, perubahan hidup yang menetap itu kan memang harus sampai kepada kelahiran baru ya, sampai kepada pengenalan akan Tuhan. Jadi di dalam hukum pendidikan, tutup pintunya dulu ya. Semua usaha pendidikan digerakkan oleh hasrat ya. Ada purpose, passion, priority untuk menghasilkan perubahan hidup yang permanen dalam diri orang yang diajar. Ya, pendidikan dan pengajaran yang mengubah hidup meliputi tahap penyadaran, pembelajaran, dan pembiasaan. Nah, ini beberapa kata yang perlu juga kita perhatikan yang disebutkan di sini ya. Jadi digerakkan oleh hasrat, ada di sana tujuan ya. Ada juga passion seperti tadi firman Tuhan yang kita baca di awal, bahwa Yesus juga mengajar oleh karena digerakkan oleh passion ya, ada hati yang penuh belas kasihan. Melihat orang-orang yang terlantar disebutkan di sana, seperti domba yang tidak bergembala. Ya, jadi ada belas kasihan, ada kerinduan ya, melihat orang lain mengalami pembaruan. Dan itu haruslah menjadi prioritas di dalam kita melaksanakan pendidikan. Jadi ada purpose, ada passion, ada priority untuk menghasilkan perubahan hidup yang permanen. Jadi kita tidak bisa berkata, ya saya kan hanya manusia biasa, hanya guru biasa, ya dengan dalih kita kadang-kadang merohanikan semua dan berkata, ya nanti itu urusan Roh Kudus. Ya kita juga perlu mencermati pemakaian kalimat itu. Kadang-kadang kita terlalu cepat ngomong, biarlah itu nanti pekerjaan Roh Kudus. Ya, tunggu dulu gitu ya. Artinya, ya betul. Ya pada akhirnya kita percaya bahwa perubahan itu memang adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap orang. Tetapi tidak serta-merta karena ada Roh Kudus, maka kita bisa tanda kutip sembarangan ya. Lalu kita bisa lepas tangan ya, artinya kita asal saja. Itulah yang penting aku sudah sampaikan bahannya, saya sudah sampaikan pengajarannya, kemudian setelah itu terserah Roh Kudus. Enggak gitu juga ya. Ya kedengarannya itu rohani. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, tidak segampang itu kita berkata demikian sebagai seorang pengajar. Tapi kita kan perlu memperhatikan kata-kata ini ya, poin-poin ini, bahwa memang ada pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hati seseorang
Tetapi juga ada bagian kita yang harus melaksanakan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Kan harus dipersiapkan dengan baik. Memang harus dengan tujuan yang jelas. Memang harus hasrat hati kita memang melihat merindukan supaya orang ini bisa mengalami pembaruan, dan kita menjadikan pengajaran itu menjadi sesuatu yang utama gitu. Kenapa utama? Karena tadi kita sudah awali itu adalah amanat agung. Dan itu amanat agung itu adalah prioritas kita kan. Sehingga tidak bisa ya dengan dengan gampang saja, asal saja. Nah, kalau kita mengamati ya, saya pernah mengamati juga bagaimana pengajaran guru-guru sekolah minggu misalnya di gereja. Ternyata ada banyak gereja di Indonesia, nggak tahu kalau di Kamboja, di Indonesia, yang sekolah minggu itu diajar oleh ya kakak-kakak guru sekolah minggu yang nggak ngerti juga Alkitab kan gitu ya. Ada yang begitu. Ada yang guru sekolah minggunya mungkin masih SMP kelas 3 atau SMA, atau juga mungkin dari anggota jemaat, tapi mereka sendiri belum dilatih kan gitu. Belum dilatih. Sehingga tidak memahami secara baik kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga lagu-lagunya pun kadang hanya itu-itu saja. Tidak ada modifikasi, tidak mau mencari lagu baru, tidak mau mengusahakan sesuatu yang lebih inovatif. Nah, itu banyak terjadi di gereja-gereja mainstream misalnya. Gereja-gereja tua ya. Sehingga pelayanan sekolah minggu itu seperti ya pelayanan tambahan saja. Artinya semacam kelas 2, tapi yang diutamakan itu kan pelayanan untuk ibadah raya orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak, ya sudah, yang penting nanti ada nyanyi-nyanyi, kemudian ada bermain sedikit, kemudian ini ceritanya, udah itu selesai. Nah, padahal ya kalau kita belajar dari kemarin, pembelajaran itu kan harus dilakukan sejak dini ya, dari generasi yang kecil ini, supaya mereka tidak menjadi generasi yang hilang. Sebab nanti ketika mereka bertumbuh jadi remaja pemuda, ya mereka bisa hilang kalau dasarnya tidak kuat kan gitu ya. Kalau dasarnya tidak kuat. Nah, jadi memang seharusnya para pengajar-pengajar anak-anak sekolah minggu, ya bukan hanya yang di sekolah ya, tapi ini juga di sekolah minggu, adalah orang-orang yang memang ya benar-benar siap untuk mengajar, benar-benar siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah itu, sehingga akan menciptakan generasi yang berubah kan gitu kan. Kan pengajaran mengubah hidup. Tadi prinsipnya di dalam hukum yang kedua ini. Ya sampai mereka betul-betul bisa sadar bahwa mereka adalah orang berdosa, bahwa mereka membutuhkan Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mau terus belajar, dimuridkan, dan ya terciptalah karakter-karakter yang baik kan gitu. Harapannya kan begitu. Jadi ini harusnya sesuatu yang serius dipikirkan oleh gereja ya, oleh pengurus gereja, baik pendeta bersama dengan para majelis. Ya semua harus diusahakan, kan di sini dikatakan semua usaha pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah sesuatu yang memang yang diusahakan, bukan hanya sekedar kan gitu ya, bukan hanya sekedar. Apalagi ya yang menyedihkan kadang-kadang besok sudah hari Minggu nih, ini sudah malam Minggu, baru bertanya-tanya, besok siapa ya? Siapa yang ngajar sekolah Minggu besok ya? Aduh, saya lupa katanya, ditanya dulu siapa yang ngajar besok. Pas dihubungi, saya nggak siap, siapa yang bisa ganti? Sudah, kalau gitu kita hanya baca saja ya katanya.
kita baca Alkitab saja, sudah selesai. Nah itu juga banyak terjadi. Tanpa pengajaran, ya udah kita baca Alkitab saja. Setelah selesai baca, ya sudah selesai. Kumpulkan persembahan, ya kita berdoa, selesai pulang. Kan gitu ya. Itu masih banyak. Karena kami juga dulu beberapa kali mengadakan mission trip ya. Ya saya beberapa kali mission trip juga ke daerah Sumatera Selatan. Ada apa di sana? Gereja-gereja juga. Dari mana tadinya? Yang menyampaikan hal yang demikian juga. Aduh susah Pak di sini katanya. Sehingga anak-anaknya itu tidak tertarik mau ke gereja. Mereka lebih memilih ya pada hari Minggu ya bermain saja, kalau enggak nonton, ya enggak mau ke gereja karena mereka berkata enggak menarik, gitu aja. Enggak ada apa namanya satu kerinduannya untuk datang ke sekolah minggu. Nah ini contoh yang nyata ya, yang saya amati ya, yang pernah saya lihat. Mereka juga menyampaikan hal itu. Jadi memang masih perlu banyak pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru sekolah minggu. Ya, itu juga salah satu yang kita upayakan ya dari Eforsi itu. Menolong para guru-guru sekolah minggu. Ya, jadi ini adalah hukum pendidikan. Ujian mengajar yang utama bukanlah apa yang Anda lakukan atau seberapa baik Anda melakukannya, tetapi apa dan seberapa baik yang dilakukan orang yang diajar. Nah ini, dari hukum pendidikan menyatakan bukanlah apa yang Anda lakukan atau seberapa baik Anda melakukannya sebagai seorang guru ya, tetapi kita mau melihat seberapa baik yang dilakukan orang yang diajar. Nah disitulah sebenarnya keberhasilan pembelajaran itu. Ya, jadi kita pasti senang atau bangga kalau orang yang kita ajar itu ada pembaruan, ada perubahan, kan gitu. Yang paling senang ya pasti pengajarnya, kan gurunya senang kalau melihat ada pertumbuhan, ada perubahan dari seorang murid. Oh, yang dulunya ini kok nggak ngerti apa-apa, yang dulunya itu orang ini tidak mau duduk tenang waktu berdoa, tidak mau duduk tenang ketika mendengarkan firman Tuhan, dulunya emosionalnya tinggi, atau dulunya orang ini suka menjahili teman-teman dan seterusnya, tapi kita melihat oh makin lama dia kok makin baik, ada pembaruan, makin cinta Tuhan. Ya pasti yang senang siapa? Ya kita ya. Gurunya pasti senang melihat ada perubahan itu, karena memang mengajar itu tujuannya untuk mengubah hidup. Di pendidikan merupakan proses menarik minat dan mengarahkan pembelajaran mandiri murid-murid. Kalau kita sudah mengajar dengan baik, mempersiapkan semuanya, ya kemudian orang itu mengalami pembaruan, perubahan, nah, kita harapkan akhirnya para murid-murid ini akan memiliki satu ketertarikan ya minat belajarnya juga bertumbuh dan menjadi murid-murid yang mandiri. Ya, kita harap begitu. Jadi yang mandiri itu artinya ya kita pasti tahu ya, tidak lagi karena dipaksa-paksa, tidak lagi karena didorong-dorong, tapi dia sendiri ternyata memiliki ketertarikan sendiri dan memiliki satu spirit atau semangat untuk mau terus belajar. Jadi hal ini bisa terjadi, salah satu faktor yang mempengaruhi tentu adalah kita ya, para guru. Kita yang dipakai Tuhan
menjadi alatnya Tuhan di dalam menolong anak-anak di dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini disebutkan ada prinsip ya, tadi sudah disinggung sebenarnya, menghasilkan pembelajar mandiri. Ya, bagaimana supaya bisa menjadi pembelajar yang mandiri? Ajarilah orang, ya murid di sini ya, cara berpikir, ajarilah orang cara belajar, ajarilah orang cara bertindak. Jika Anda hendak mengajar orang untuk berpikir, belajar, dan bertindak, bantulah mereka menguasai ya beberapa keterampilan dasar ya. Bagaimana membaca, bagaimana menulis, bagaimana mendengarkan, bagaimana berbicara. Nah, kalau kita lihat sepintas, ini keterampilan dasar ya sepertinya sederhana saja, tapi tidak sesederhana yang kita lihat ya. Karena kalau kemarin juga waktu sharing itu kan kita dengarkan salah satu kendala ataupun kelemahan yang masih harus diatasi adalah masih begitu banyak orang yang belum bisa membaca, yang belum bisa menulis, apalagi di suku-suku yang masih terpencil ya, di desa-desa yang masih terpencil. Ya, tetapi tentu yang kita maksudkan bukan hanya sekedar tahu membaca, tapi mengerti apa yang dibaca kan gitu. Bukan hanya sekedar bisa menulis, tapi apa yang ditulis. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi bagaimana mendengar dengan baik, kan gitu. Ya, kalau banyak orang mendengar, tapi mendengar sambil lalu ya kelihatannya mendengar, tapi tidak memperhatikan. Bagaimana berbicara, tidak asal berbicara kan gitu ya. Jadi kelihatan sederhana, tapi ini sesuatu yang harus dilatih. Ini harus menjadi keterampilan yang dimiliki oleh murid-murid. Ya, jadi kita jangan langsung membayangkan bahwa yang kita ajar itu mahasiswa gitu ya. Jangan langsung membayangkan yang kita ajar itu SMA, SMP, mereka udah pintar-pintar itu. Kita harus membayangkan situasi yang paling sulit yang kita ajar. Jadi harus dimulai dari bagaimana mengajar mereka untuk memiliki keterampilan-keterampilan ini. Ya, jadi jangankan yang memang betul-betul buta calistung ya, apa calistung, membaca, menulis, menghitung, bahkan yang sudah kuliah pun masih ada yang harus diajar bagaimana membaca. Iya betul Pak. Saya sudah singgung kemarin, saya mengajar dulu di STT Setia yang muridnya itu banyak sekali. Ternyata walaupun sudah mahasiswa, banyak yang belum tahu membaca. Kapan komanya, kapan titiknya, kapan tanda tanya. Semua sama rata kan gitu ya. Tanda tanya bukan kalimat tanya yang dibaca, tetap titik. Gitu. Atau kadang ya semua koma gitu ya. Sudah titik pun koma. Aduh, repot juga ini gitu ya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi menulis. Disuruh menulis karya tulis. Tidak tahu di mana komanya. Di mana huruf besar. Di mana harus dipisah antara awalan dan predikat. Antara awalan dan kata kerja, kata keterangan tempat. Nah ini menjadi pelajaran. Termasuk Bapak Ibu juga nanti nulis skripsi kan. Di Kamboja nggak ada spasi, Pak. Nah itu dia. Di Kamboja nggak ada spasi, jadi lurus saja tulis. Nah itu lagi ya, nggak ada spasi. Apalagi titik koma, yang ada semuanya jadi satu. Nah, kayak itu. batik. Nah gimana mengakhirinya kan gitu ya. Gimana kalau kalimat tanya, kalimat seru, dan seterusnya. Jadi ini juga membutuhkan keterampilan. Nanti Bapak Ibu nulis skripsi juga kan harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan. Kapan alinea baru? Gitu ya. Bagaimana cara mengutip?
Terus bagaimana penulisan, kapan kita menjadikan ini awalan, kapan ini dibuat spasi, kapan huruf besar. Ya semua itu kan memang harus ada teknik penulisan. Makanya saya bilang ini bukan hal yang kita anggap biasa saja, sederhana, tetapi membutuhkan keahlian dan keterampilan. Bagaimana mendengarkan? Ya, kita ngajar, sudah capek-capek ngajar misalnya anak-anak, katakanlah anak sekolah minggu atau anak SD. Ternyata mereka nggak dengar. Mereka asik ngobrol dengan sesama teman, kan gitu ya. Mereka asik ngobrol di belakang. Bagaimana guru kan gitu? Pasti guru, ya, aduh, kita udah capek ngajar, diperhatikan lagi, pasti ada unsur emosinya muncul lagi di situ kan. Bisa kesal juga, bisa marah juga. Ya, makanya tadi di awal sudah dikasih tahu itu, bahwa seorang guru ya sebelum masuk ke sini harus memiliki itu tadi dimensi-dimensi fisiknya, ya emosionalnya, kemudian sosialnya, intelektualnya, spiritualnya itu harus menjadi satu paket sehingga benar-benar bisa menguasai diri. Jadi memang tidak mudah menjadi pengajar ini. Ya kita semua pasti pernah mengajar ya. Saya juga ya artinya dalam konteks sebagai pengajar dosen, saya bisa mengingat waktu saya baru mulai mengajar tahun 2003. Saya menjadi dosen tahun 2003 sampai dengan sekarang. Saya mengingat-ingat evaluasi. Rupanya tahun 2003, 2004 di awal-awal itu saya sangat idealis tinggi. Ya namanya dosen baru ya. Tidak ada, nggak bisa ketawa saya di situ. Nggak bisa ketawa. Iya, kayaknya nggak pernah ketawa. Jadi saya ditakuti katanya pada saat itu. Karena dianggap ini dosen yang sangat-sangat kaku, dosen yang sangat kayaknya tidak ada senyum gitu ya. Rupanya itu juga berpengaruh karena kan jam terbangnya masih kurang, itu pertama ya. Kemudian masih muda ya, saat itu kan masih muda, anak muda. Ya kemudian yang dihadapi adalah juga orang-orang muda gitu loh, orang-orang muda yang dari berbagai suku, yang juga ada yang kelihatan lebih sangar lagi kan gitu ya, yang lebih secara penampilan. Wah ini juga bagaimana menghadapinya. Jadi nampaknya yang saya tonjolkan kepada idealis sebagai seorang pengajar yang menunjukkan otoritasnya gitu. Ternyata lama-lama saya pikir enggak bisa. Ternyata seorang pengajar, dosen ya tidak bisa hanya menunjukkan otoritas, disiplin, enggak bisa ya. Tetap harus ada namanya yang lain-lain itu harus menjadi perhatian bagaimana aspek-aspek pengenalan dan seterusnya ya, karena kita dari berbagai suku bangsa ya, jadi tidak bisa hanya datang ya saya orang Batak, nggak bisa begitu. Waktu jadi pengajar kita tidak bisa bawa saya ini orang apa, enggak ya, jadi nggak bisa. Kamu nggak tahu ya, saya ini orang Batak, nggak bisa pakai begitu sebagai orang pengajar. Ya, tapi kita kan sudah menyatu dengan Kristus, langsung kita ingat, oh, saya ini kan hamba Tuhan kan gitu ya. Saya ini adalah utusannya Tuhan. Jadi kita bertindak atas nama Tuhan. Jadi semakin disadarkan ya bahwa memang kita harus tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan kan begitu, sehingga bisa saling menerima satu dengan yang lain. Ya oke, jadi bagaimana mendengarkan ini juga tidak mudah. Bagaimana berbicara, nah ini juga tidak mudah karena murid-murid yang kita ajar ada juga yang pendiamnya luar biasa. Kalau tidak ditanya dia akan diam dari
awal sampai akhir dia akan diam kan gitu. Ada yang begitu. Ya, karena ada yang pemalu, ada yang tidak berani bicara. Ya, ada juga tidak berani bicara karena dia tidak menguasai. Selain itu juga mungkin faktor bahasa, belum biasa berbahasa Indonesia, itu juga saya alami. Jadi dia rupanya selama ini tidak biasa berbahasa Indonesia. Jadi ketika diminta untuk berbicara dalam bahasa Indonesia, nah itu rasanya kaku, rasanya malu gitu ya. Nanti takut salah, takut salah. Jadi ada yang seperti itu. Jadi seorang guru harus memperhatikan hal-hal itu juga. Bagaimana menolong murid-murid itu juga bisa terlibat di dalam proses pembelajaran. Dia juga bisa bersuara ya, dia bisa mengutarakan pendapatnya, dia juga bisa terlibat di dalam percakapan, diskusi, dan sebagainya. Jadi, nah itulah salah satunya kenapa guru kadang mengadakan kelompok diskusi. Ya, supaya ada kesempatan bagi murid-murid itu jadi pembicara kan gitu ya. Otomatis harus berbicara. Nah, itulah hukum yang kedua ya. Ya, bicara tentang education, pendidikan. Nah, hukum yang ketiga, hukum komunikasi. Atau disebut dengan communication. Ya, komunikasi, communication. Untuk benar-benar menyampaikan informasi, harus membangun koneksi. Inilah hukum di dalam komunikasi ya. Jadi disebutkan di sini, untuk benar-benar menyampaikan informasi, harus membangun koneksi. Ya, koneksi itu apa ya? Ya, berarti ada jaringan ya, ada hubungan, ada apa namanya itu? Ada arusnya lah kira-kira begitu. Kalau listrik, lampu listrik nggak bisa nyala kalau tidak ada arusnya kan, nggak ada jaringannya. Ya kita juga begitu. Sekarang ini kita nggak bisa terhubung kalau tidak ada koneksi. Kita nggak bisa berkomunikasi saat ini kalau tidak ada koneksi jaringan. Ya tadi Ibu Intan tidak bisa masuk karena nggak ada jaringan. Gitu di awal-awal. Sekarang udah bisa. Aduh susah jaringan ya. Jadi nggak bisa menyampaikan informasi kalau koneksi tidak bagus. Jadi memang membangun komunikasi itu tidak mudah ya. Di dalam prinsip komunikasi ya memang kita harus selalu mengingat ada komunikator, ya guru komunikator, lalu ada komunikan. Ya dalam konteks pembelajaran, komunikannya murid-murid. Maka antara komunikator itu sang guru dengan komunikan itu murid, ya harus ada koneksi. Nah, di sanalah pesan bisa disampaikan kan gitu ya. Jadi komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dan yang diharapkan ada namanya feedback-nya. Ya, ada umpan balik gitu ya. Ada umpan balik. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi ini adalah sebuah proses yang harus dibangun ya. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan murid-murid. Bagaimana membangun jembatan. Nah, jadi membangun koneksi bisa juga diibaratkan seperti membangun jembatan. Sehingga bisa terhubung antara yang satu dengan yang lain. Jadi harus ada jembatan. Nah ini namanya jembatan komunikasi. Jadi kata komunikasi berasal dari kata Latin komunis ya, komunis ya, bukan komunis dalam pengertian yang lain itu ya. Jadi, berarti common, sama. Sebelum kita dapat berkomunikasi,
kita harus membangun commonness atau commonality, membangun kesamaan atau persamaan. Membangun dasar kesamaan itulah yang disebut sebagai proses koneksi atau membangun jembatan. Semakin besar koneksi atau jembatan, semakin besar potensi kita untuk berkomunikasi. Jadi semakin besar koneksi, ya semakin besar koneksi atau jembatan, semakin besar potensi untuk bisa berkomunikasi. Ya, artinya akan semakin luas, ya akan semakin terbuka komunikasi satu dengan yang lain. Ya, karena sudah ada koneksi, sudah ada jembatan. Jadi di sini ada disebut dinamika komunikasi. Komponen dasar di dalam komunikasi ada pikiran, perasaan, dan tindakan. Ya, pikiran, perasaan, dan tindakan. Semakin baik saya mengetahui sesuatu, semakin dalam saya menghayatinya. Dan semakin konsisten saya melakukannya, semakin besar potensi saya sebagai komunikator. Nah, ini adalah prinsip ya di dalam membangun komunikasi. Ya, seorang guru, sekali lagi seorang guru secara khusus ya harus memahami hal ini. Ya, apa yang saya tahu ya, semakin baik saya mengetahui sesuatu yang saya ketahui gitu ya, saya sudah tahu, saya akan dapat menghayatinya atau dapat merasakannya. Dan kemudian saya akan bisa melakukannya. Maka saya akan semakin besar potensi sebagai komunikator. Ya, atau dengan sederhananya, katakanlah kalau kita lagi mau menyampaikan khotbah, menyampaikan firman ya, supaya kita bisa lancar berkhotbah. Nah, kita ini para pengkhotbah pasti nih. Supaya kita lancar berkhotbah, maka kita harus mengetahui apa yang kita khotbahkan. Untuk kita bisa mengetahui apa yang kita khotbahkan, maka kita akan belajar, kita akan meneliti dulu dengan prinsip-prinsip homiletika ya yang sudah pernah kita belajar itu. Ya, kemudian kalau saya sudah memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan, maka saya akan bisa menghayatinya. Gitu. Saya akan bisa menghayati, saya bisa merasakan, saya bisa mengalaminya, dan kemudian saya melakukannya. Nah, kalau aspek-aspek ini bisa, ya proses ini ada dalam hidup kita, ya sama seperti prinsip Esra kemarin, dia meneliti, dia melakukan, baru kemudian dia mengajarkan. Maka itu akan lebih ya kalau kita sebagai pengkhotbah, kita pasti akan menyampaikannya dengan lebih lancar, kita akan lebih fasih, kita akan lebih pede ya lebih pede. Kita akan lebih percaya diri, lebih yakin menyampaikan itu karena kita sudah menguasainya. Tapi bagaimana kalau seorang guru atau seorang pengkhotbah tidak persiapan, tidak mempersiapkan diri? Dia pasti akan terlihat juga di dalam menyampaikan, pasti akan gagu ya, gagu artinya pasti akan gagap, pasti akan terasa ada sesuatu yang mengganggu, ya, yang mengganggu karena kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Jadi itu adalah prinsip komunikasi. Ya, semua ini berlaku sih, bukan hanya untuk pendeta, untuk guru, tapi sebenarnya dalam ilmu komunikasi juga begitu ya. Seorang presenter, kalau dia tidak menguasai apa yang akan dibagikan, apa yang akan diwartakan, ya pasti dia akan bingung. Dia akan tidak lancar menyampaikan ya. Dan kita bisa memperhatikan begitu. Para penyiar misalnya, ya mereka kan harus ahli dalam komunikasi. Penyiar televisi kah, penyiar radio kah, penyiar apapun ya. Kalau dia menyampaikan berita, ya, harus memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Tapi terlebih dia harus mengetahui dengan jelas. Kalau enggak kan bisa salah-salah. Ya.
Kemudian kata-kata atau simbol, memakai perkataan atau simbol dan menyusunnya secara sistematis, sehingga kita bisa memiliki bahasa sebagai sarana komunikasi. Karena seorang guru, ya, maka yang terutama, ya senjata terutamanya adalah apa? Ya kata-kata, ya perkataan kita yang lebih banyak, ya. Sekalipun ada banyak gambar, mungkin ada alat peraga dan seterusnya, tapi kita akan lebih banyak berbicara sebagai seorang guru, memakai perkataan lidah mulut kita, ya maka itu kita memang perlu memahami juga kaidah-kaidah bahasa, kata-kata yang baku, yang sistematis, itu perlu dimiliki oleh seorang guru, ya. Kemudian persiapan dan penyampaian, tadi sudah saya singgung juga tentang hal ini. Siapkan pembukaan, ilustrasi alat bantu visual kalau ada, ya. Penutup, sampaikan dengan lafal jelas, variasikan volume, intonasi, kecepatan suara, perhatikan postur, posisi, gerak tubuh. Nah, ini hal-hal teknis yang juga perlu kita perhatikan di dalam proses pembelajaran. Ya. Mungkin ada gangguan, ya bisa juga. Ya, maka antisipasi, ya. Singkirkanlah gangguan dari dalam maupun dari luar. Maka kalau kita sebagai pengajar Kristen, ya jangan lupa kita awali dengan doa, ya. Ya, itu untuk juga salah satu antisipasi menghilangkan gangguan dari dalam. Ya, mungkin tadinya ada gangguan emosional, rupanya sebelum mengajar ada sesuatu yang membuat kesal gitu, ya. Sebelum mengajar ada gangguan tadi di rumah atau di jalan, maka ini perlu antisipasi. Ya, salah satunya adalah, ya, perlu mengawali dengan doa untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan juga murid-murid untuk mengikuti pembelajaran, ya. Ya, tapi bisa juga ada gangguan-gangguan dari luar. Jadi ada gangguan dari dalam diri kita sendiri, juga bisa ada gangguan dari luar. Kalau gangguan dari dalam bisa karena kesal, bisa juga seperti tadi kita singgung karena kurang tidur gitu, ya. Kurang tidur atau lagi kondisi kurang sehat, itu gangguan dari dalam. Tapi dari luar juga bisa. Sementara mengajar ternyata di sebelah itu ada tukang yang lagi bekerja, ya berisik kan gitu, ya. Atau tiba-tiba ada suara dentuman yang keras, atau tiba-tiba ada suara musik toa yang keras, ya nggak tahu juga, ya. Apalagi ada tiba-tiba demo dan seterusnya. Ya, itu berbagai gangguan-gangguan, atau tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba ada guntur, tiba-tiba ada suara sirene, ya kan, itu gangguan-gangguan yang bisa terjadi saat kita serius. Ya, tapi kita semua harus berusaha menata hati, menata kelas, sehingga semuanya tidak akan kacau, ya, tidak menjadi gaduh dan seterusnya. Dan kemudian umpan balik, ya, perlu tahu perubahan pemahaman, kemudian perasaan dan tindakan murid setelah belajar. Nah, ini perlu juga diperhatikan dalam proses berkomunikasi. Jadi kita juga sebagai pengajar sebelum mengakhiri pembelajaran perlu memberikan juga, ya, entahkah pertanyaan atau kesempatan, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, atau ada hal baru yang didapatkan, atau sesuatu yang perlu di-sharingkan, itu juga bisa dilakukan untuk mengetahui umpan balik. Apakah murid itu mengikuti dengan baik? Apakah mereka bisa memahami dengan baik apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Nah, itulah bicara tentang hukum komunikasi. Saya kira kita perlu break dulu, istirahat dulu. Saya memang tadi baru hanya snack time, saya perlu sarapan sedikit, ya. Tapi sebelum break,
kalau ada Bapak Ibu 1-2 mau memberi komentar, ya silakan ya kalau ada. Ya kita belum sampai kepada ini ya, nanti setelah break baru kita ke hukum motivasi. Saya Pak. Ya silakan Ibu. Iya, kita tahu di pendidikan ketika seseorang ikut pendidikan guru, itu pasti juga ada pelajaran tentang komunikasi. Nah, di komunikasi itu sebetulnya cukup lengkap lah ya, untuk seharusnya siswanya mampu gitu. Tetapi kalau ingat gitu zamannya kita sekolah, di antara sekian banyak guru gitu, ada aja guru yang komunikasinya buruk sekali gitu ya. Jadi nggak pede gitu kan, nggak percaya diri ngajar, terus atau tidak menguasai bahan atau tidak siap gitu. Tadi kan ada readiness dan sebagainya gitu. Nah, jadi kebayang kalau, tapi kan ini kalau di PAK ini pendidikan agama Kristen, yang membedakan adalah yang kita ajarkan itu kan sesuatu yang hidup sebetulnya, bukan hanya tulisan gitu. Sebetulnya itu yang membuat komunikasi yang diutamakan adalah komunikasi yang kita sendiri melewatinya, diharapkan begitu. Jadi tidak berupa transfer knowledge, cuma mentransfer ilmu dari kepala kita kepada mereka. Gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kita hidupi. Nah, hal-hal yang dihidupi itulah yang membuat ketika ngomong itu berbobot gitu, bukan kosong gitu ya. Jadi ini hal yang saya perhatikan sih dari teacher ini sebagai teacher. Nah, masalahnya kan kita fokusnya ke pendidikan agama ya, yang tujuannya maksudnya spiritual, yang tujuannya adalah tujuan akhirnya adalah orang itu bertumbuh. Jadi pengajaran yang kita lakukan, terus tadi kan ada sistem gini, kita nggak bisa, maksudnya gini, nggak boleh 20 tahun yang lalu kita ajarin yang sama gitu, sementara kan ada perubahan dan sebagainya. Jadi bergerak terus kepada hal yang lebih baik. Nah, saya ngebayangin kalau misalnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau orang-orang pengajar-pengajar, karena semuanya yang jadi gembala udah pasti pengajar ya, atau siapapun kita menjadi pengajar bagi orang-orang sekeliling kita dalam kadar yang seberapapun. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam pengajaran itu sendiri, rasanya menjadi hanya sekedar pengetahuan ya, tidak mengubah dan tidak mentransformasi. Tetapi di lain hal ada juga orang yang fokus kepada ilmunya itu sendiri dengan menganggap, apalagi ini Alkitab ya Pak, seakan-akan gini, Alkitab itu sempurna, kita nggak bisa sampai ke situ, tapi kita harus belajar untuk memahami gitu. Jadi akhirnya itu menjadi satu yang hidup istilahnya mulut lu aja rohani gitu kan. Jadi pengetahuannya udah tinggi banget gitu tentang hal itu, karena memang di doktrin kan ada yang modalnya diajarkan sedemikian rupa, tetapi dia jadi kebingungan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu sesuatu hal yang sebetulnya awalnya baik mungkin di doktrin supaya orang itu kuat di dalam iman, tetapi kemudian doktrin itu hanya menjadi sebagai pengetahuan karena sepertinya sulit menerapkan, karena seakan-akan ini loh pengajaran Alkitabnya. Jadi kita harus banyak belajar Alkitab tanpa bahwa harus dihidupi gitu, Pak. Mohon ininya Pak, pencerahannya untuk ini. Jadi ada beberapa hal yang saya memang istilahnya komentar dari yang kita pelajari, tetapi ada satu hal yang kemudian saya menemukan nih, yang kelompok seperti ini gitu. Jadi sampai kapanpun dia nggak berani, misalnya menginjil nggak berani, tapi pengetahuannya udah jago banget gitu, karena didoktrin begitu. Dan dia menuntut orang-orang Kristen harusnya seperti itu gitu. Padahal ya kalau menurut saya jadinya kok jadi kayak pengetahuan doang ya. Mohon pencerahan Pak. Iya, terima kasih Bu ya. Ya jadi memang seperti tadi kita singgung, memang seorang pengajar itu juga sebenarnya kan harus dinamis juga ya, dalam pengertian dia pun juga harus berubah ya. Ya, dia juga harus memiliki pembaruan. Ya, dia tidak bisa hanya memiliki banyak pengetahuan, nah itu tadi tidak bisa hanya terjebak di dalam idealisme, tetapi apa yang ditahu ini kan memang sesuatu yang juga harus diterapkan ya, yang harus ya dilakukan, dan ya kalau tidak ya hanya sebatas
sebatas pengetahuan saja ya. Ya, jadi gimana ngomongnya ya? Yaitu tadi karena untuk membentuk para pengajar itu kadang-kadang tidak mudah ya. Makanya ya, prinsip di awal tadi seorang pengajar harus juga menempatkan dirinya menjadi seorang murid, kan harusnya begitu. Kadang kalau dia sudah seorang guru besar atau guru yang berpengalaman atau pendeta berpengalaman, kadang sudah sulit dikasih masukan ya. Ya kadang kita serba salah. Ya, apalagi kita yang junior, yang ngomong ke yang senior, ya mau ngomongnya saja kadang sudah agak sungkan ya. Ya, tapi harusnya kan ya kita harapkan bahwa mereka yang sudah senior justru mereka lah yang harus menjadi teladan bagi kita yang mampu menempatkan diri ya seperti tadi itu. Dia seorang guru juga seorang murid, seorang pengajar, seorang pembelajar yang juga harus yang siap mengalami pembaruan kepada yang lebih baik. Ya kita kan tidak bisa hanya mengajar transfer pengetahuan dengan prinsip-prinsip harus begini, harus begitu. Juga harus menjadi pelaku apa yang kita bagikan itu. Sehingga ya sama-sama hiduplah, sama-sama bertumbuh. Ya gitu aja kira-kira Bu ya. Ini saya pikir yang begitu memang kita sama-sama doakanlah. Sama-sama kita doakan. Baik, kita berhenti dulu sampai di sini ya. Bapak Ibu terima kasih untuk atensinya. Kita istirahat dulu sekitar 20 menit lah. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik Pak, Baik. terima kasih. Baik Pak Andi. Oke Pak. Ya.